have a dream, going to some place that's new, seeing things I haven't seen, wearing a suit that is cool. Let's make it happen, we are all ready to go. Please prepare yourself for joining us this time. So custom agent, let's go out of space. Custom agent, are you ready? Let's go! Yay! I'm gonna build a spaceship. I need it for my day trip. It's gonna be great. It's gonna be fun. 5, 4, 3, 2, 1. Hai adik-adik, kembali lagi di Eagle Kids. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di bulan. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Kami sudah mencapai di bulan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, dan tuntun kami di bulan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan juga sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang gimana kalau kita main terlebih dahulu? Boleh? Boleh. Main apa tapi? Kita akan main gunting batu kertas. Siapa yang tahu cara mainnya? Aku tahu. Aku juga tahu kalau itu. Nah, tapi yang kalian tahu mungkin cara main yang lama. Hari ini kita akan main cara gunting batu kertas yang baru, pakai gerakan. Wah, Jadi seru. kalau kita mau keluarin batu, kita bergaya seperti ini. Gini ya, betul ya? Yes, seperti ini. Kalau gunting seperti ini. Nah, Wah. sekarang kalau kertas seperti ini. Oke. Coba ya. Boleh. Gunting batu seperti ini. Oke. Kertas. Kertas. Coba sekali lagi. Gunting batu kertas. Nah, udah tahu cara mainnya kan? Udah Oke. tahu. Wah, ternyata seru juga ya. Jadi kita memainkannya dengan seluruh anggota tubuh kita. Betul. Wah, teman-teman di rumah, ayo ikut main yuk. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Rock, paper, scissors, shoot. Wah, Ya, Oatmeal beda-beda. berarti kalah. Loh, kok aku yang kalah? Beda-beda dong. Gak bisa. Gak ada yang kalah, kita gak ada yang menang. coba lagi ya. Oke. Boleh. Rock, paper, scissors, shoot. Wah, Wah, kamu ini yang baru kalah. ya kan kelihatan siapa yang Aduh. kalah. Coba Oke, lagi. Coba lagi. Rock, paper, scissors, shoot. Wah. Dia kalah lagi. Iya, Riki kalah Aduh, lagi. kalian janjian ini pasti. Enggak. Kita nggak pernah janjian, kita fair. Oke, Coba lagi ya. Coba lagi ya, Sama-sama coba lagi ya. bareng-bareng Sekali lagi. rock, paper, scissors, shoot. Kenapa Ricky kalah terus? Gak tahu Riki, kamu waktu dulu gak suka main ini ya? Coba Nggak sekarang tahu kita dah. main bersama dengan teman-teman semuanya. Boleh. Oke ya, boleh. kita coba ya. Rock, paper, scissors, shoot. Yeay! Yeay. Coba Kalau- teman-teman di rumah apa ya? Kalau kalian jawabnya batu, berarti kalian menang. Menang. Tapi kalau kalian jawabnya kertas, gak apa-apa ya, lain kali kita main lagi. Wah, kalian hebat-hebat juga semuanya di rumah. Yes. Oke, kalau gitu sekarang kita mau ngapain nih? Kayaknya kita waktunya memuji dan menyembah Tuhan. Oh baik, kalau begitu ayo sama-sama kita muji dan menyembah Tuhan. Tunggu. Ada suara apa ini ya? Hah? Suara apa? Mungkin nggak apa-apa lah, pesawat kita Kayaknya mungkin. Nggak kamu apa-apa, salah apa-apa. denger deh, aku nggak denger Iya. apa-apa kok.
tapi aku dengernya dari situ. Masa? Aku juga denger kok. Enggak lah, jangan aku Enggak, aku nggak dengar apa-apa kok. Udahlah, gimana kok sekarang aja kita memuji Tuhan. Let's go. Let's go. Hey kids at home, come on, dance with me. Whoa. Whoa, oh, when things have got me down and no one is around, I got Jesus, I got Jesus. When life is misery and no more I got Jesus, I got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Come on. Whoa. Whoa, oh. When things has got me down and no one is around, I got Jesus, I got Jesus. When life is misery and peace is what I got Jesus, I got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. 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 Ikuti gerakan kakak ya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo gerakan kakimu seperti ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi
Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Yeah! Praise the Lord! Praise the Lord. Ricky, kamu kenapa? Iya nih, nggak tahu. Nafasku sesak. Atau mungkin aku kecapean kali ya. Kecapean? Kalau kecapean, harusnya kamu nggak bakal kayak gini. Jangan-jangan itu dari tabung oksigenmu. Tadi kan aku juga denger suaranya dari sana. Hah? Coba Colin kamu cek. Masa sih? Wah, ternyata benar. Tabung oksigenmu ada yang lubang, ada yang bocor, dan isinya semakin berkurang. Nah, Yuk, kita segera kembali ke spaceship. ya, segera kembali. Sayang sekali ya. Padahal kita sudah sangat dekat dengan tujuan kita. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan kembali lagi setelah mengganti tabung oksigenmu. Tapi, apa cukup ya oksigenku sampai kita kembali ke spaceship? Gak usah khawatir Ricky, pasti cukup. Ayo kita segera kembali. Tuhan, tolong Tuhan supaya kami bisa sampai selamat Tuhan di spaceship. Ayo, ayo. Kids at home, let us worship God together. Let's sing this song. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Let's sing it one more time. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Sing, my heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Say Jesus, Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need. My heart is full, my heart is full, my heart is full with
love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full, my heart is full, my heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you, Lord. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Irin. Yuk sebelum kita dengerin firman, kita sama-sama berdoa yuk. Kalian semua bisa lipat tangan, tutup matanya, ikuti Kak Irin ya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Irin mau menggambar sesuatu nih. Nah, coba apa sih yang mau Kak Irin gambar? Maafkan Kak Irin kalau gambarannya masih kurang bagus ya. Oke. Kak Irin mau gambar sesuatu. Gambar sebuah ekspresi. Kira-kira kalian bisa nggak ya menebak ini ekspresi apa? Siap? Bisa menebak ekspresi apa ini? Ya, ini happy face. Betul sekali. Kalau kita sedang happy, kita berarti mengalami suatu situasi, mungkin kita lagi diberi hadiah. Lalu kita diajak jalan-jalan, wah pasti happy, muka kita ini berseri-seri, ekspresinya seperti yang Kak Irin gambar tadi. Kak Irin mau gambar yang kedua ya. Yang berikutnya ekspresi apa ya? Oke. Yang berikutnya Kak Irin mau gambar ekspresi ini. Tahu nggak ya? Ekspresi apa ini? Sad, sedih. Kalau kita bersedih, kira-kira kita pada situasi apa? Oh sedih, mungkin lagi butuh sesuatu, mengerjakan sesuatu, tapi nggak ada yang bisa bantu, nggak ada yang bisa tolong. Atau mungkin ditinggal mama sama papa, pergi kerja, kan sedih sendirian di rumah. Kak Irin gambar satu lagi ekspresi ya. Kira-kira ekspresi apa yang mau Kak Irin gambar? Ekspresi apa nih? Apa? Iya, marah atau kesal. Kira-kira kalau kita mengalami, kita mendapatkan ekspresi marah atau kesal ini, kita mengalami situasi apa? Oh mungkin diganggu teman, mainan kita direbut. Ya, atau mungkin apa? Enak-enak lagi main handphone, tiba-tiba disuruh stop. Mama bilang stop untuk main handphonenya, disuruh belajar. Oh pasti kesel. Ya, adik-adik, ekspresi kalau kita kalau kita mendapatkan hadiah atau diajak jalan-jalan, oh pasti kita senang ya. Tapi kalau kita sedih maupun kita marah atau jengkel, itu kita mengalami situasi yang tidak kita inginkan. Betul sekali. Tapi tenang adik-adik, kalau kita mengalami situasi yang tidak kita inginkan, ini taruh dulu ya. Kalau kita mengalami situasi yang tidak kita inginkan, kalau kita mengalami hal-hal yang
sedikit membuat kita sedih atau takut mungkin, tenang. Ada satu pribadi yang selalu ada buat adik-adik, yang selalu menyertai adik-adik, yang selalu menolong adik-adik. Siapa namanya? Siapa? Yes, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu ada menolong kalian, menyertai kalian. Mungkin pada waktu kita berdoa ya, waktu kita berdoa nih, kita lagi berdoa sungguh-sungguh. Terus doa kita itu belum dijawab-jawab sama Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan tidak dengar doa kita. Juga bukan berarti, oh Tuhan lagi sibuk, mungkin lagi tolong si A, mungkin lagi tolong si B, lupa sama aku. No, Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan doa kita. Ya, kalau misalnya doa kita belum dijawab, it's okay, enggak apa-apa. Tuhan itu pasti akan menolong kalian. Sama seperti yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa seperti kisah dalam Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat yang anaknya sedang sakit dan hampir mati. Ketika ia tahu Tuhan sedang berada di daerahnya, ia datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan, karena ia tahu Tuhan pasti dapat menolongnya. Setelah ia bertemu Tuhan, ia tersungkur dan berkata kepada Tuhan, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu Yesus dengan orang banyak yang ada di sana bergegas untuk datang ke rumah Yairus, dan orang banyak mengikutinya. Di perjalanan menuju ke rumah Yairus, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan, sudah 12 tahun. Dia datang dan menjamah jubah Yesus. Ia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan seketika itu juga, ia menjadi sembuh dari sakitnya. Ketika sampai di rumah Yairus, banyak orang yang ada di sana sedang menangis karena mereka mengira bahwa anaknya sudah meninggal. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu untuk pergi dan mengajak bapak Yairus, ibu Yairus, Yohanes, Petrus, dan Yakobus ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Semua orang sangat takjub. Lalu Tuhan berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, dan ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dari kisah Yairus tadi, kita tahu bahwa Yairus itu tadi datang mencari Tuhan Yesus. Dia datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menolongnya adik-adik. Mungkin pada waktu itu Yairus itu putus asa. Dia putus asa karena tidak ada yang dapat menolongnya. Dan bahkan dia dengar orang-orang bilang, "Oh, anakmu mungkin sudah meninggal." Tapi Yairus tahu kalau Tuhan itu pasti menolongnya. Dan juga wanita perempuan yang sakit pendarahan tadi, Tuhan itu tidak menolak loh. Tuhan itu tidak bilang, "Tunggu loh, tunggu ya, aku mau sembuhkan itu. Ada anak yang sakit parah, mau meninggal." No, tapi Tuhan juga menolong wanita yang sakit pendarahan itu tadi. Sama halnya dengan kita adik-adik, sama halnya dengan hidup kita. Sebagai anak Tuhan, kita nggak perlu bingung atau takut. Kalau kita membutuhkan pertolongan, God will help you. Kita datang mencari Tuhan ya, kalau kita butuh pertolongan, kita datang mencari Tuhan. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Gimana caranya mencari Tuhan? Gimana Kak caranya meminta pertolongan kepada Tuhan, Kak? Caranya, Kak Irin ngasih tahu ya. Tetap berdoa dan percaya. Nah, pada waktu kita berdoa mungkin ya Tuhan itu nggak langsung jawab. Loh, aku berdoa minta ini, tapi kok nggak dijawab-jawab? Ya, mungkin nggak langsung dijawab, tapi jangan berhenti berdoanya, terus berdoa dan tetap percaya Tuhan Yesus tuh pasti akan menolong. Kak Irin mau melakukan sedikit eksperimen yuk. Yuk ikut Kak Irin yuk. Kak Irin mau melakukan sedikit eksperimen. Kak Irin bawa 2 warna cat air, satunya warna biru. Kak Irin buka ya, biar adik-adik tahu. Bener, Kak Irin bawanya warna biru sungguhan ta. Nah. Dan satunya lagi warnanya kuning. Satunya lagi warna kuning. Oke. Kita coba ya, biar yang kalian yang lagi ibadah online juga bisa kelihatan. Kak Irin coba warna birunya dulu ya. Warna biru, benar nggak sih warna biru? Oh iya benar, warna biru. Yuk, benar ya warna biru ya. Satunya lagi yang warna kuning. Ups, benar warna kuning? Yes, benar warna kuning. Ya, terus eksperimennya gimana Kak? Kalian percaya nggak kalau warna biru dan warna kuning ini Kak Irin jadikan satu nanti akan berubah jadi warna hijau? Nah, kalian percaya nggak? Kita coba ya, kita coba sama-sama ya. Bener nggak sih kalau warna biru dan kuning ini dicampur jadi satu warnanya jadi hijau? Kita coba ya. Kita coba sama-sama. Kita coba nih. Wah, Kak Irin campur nih. Warna kuning dan warna birunya. Bener nggak jadi hijau? Biar lebih jelas, Kak Irin coret-coret di sini. Siap? Wow, bener. Ternyata warna biru dan warna kuningnya kalau dicampur jadinya warna hijau. Wow, sama halnya seperti yang contoh Kak Irin kasih ini. Walaupun kalian berdoa, belum lihat nih hasilnya, belum dijawab nih doanya, tapi kalian percaya dulu. Kalian tetap percaya dulu, kalian tetap berdoa dan percaya dulu walaupun kalian belum melihatnya. Kak Irin kasih contoh, misalnya nih, waktu kalian sakit, kalian batuk. Selain kalian minum obat dan juga kalian istirahat yang cukup, kalian tetap berdoa. Berdoa minta Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong sembuhkan. Dan percaya Tuhan pasti sembuhkan. Percaya adik-adik, Tuhan tuh pasti akan menolong kalian. Contoh lainnya lagi, kalau kalian punya teman, misalnya ada teman kalian atau keluarga kalian yang lagi sakit ini, tetap ya, tetap doakan terus. Jangan berhenti untuk berdoa. Walaupun 1 hari belum sembuh, besoknya didoakan lagi, terus berdoa. Ya, dan juga percaya kalau teman kalian atau keluarga kalian itu sembuh. Tuhan itu pasti akan menolong kalian. Itu caranya kita meminta pertolongan kepada Tuhan dengan cara kita berdoa, tetap berdoa dan juga percaya. Selain kita berdoa dan juga kita percaya, kita juga bisa meminta pertolongan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara tetap berusaha dan tidak mudah menyerah. Kak Irin kasih contoh. Misalnya kalian dapat suatu PR atau tugas dari sekolah. Kalian dapat tugas mengerjakan suatu kerajinan tangan nih. Susah kerjainnya, mama papa pergi, oma nggak bisa ngerjainnya, nggak bisa bantu, mbak juga lagi repot di dapur. Terus apa yang kalian lakukan? Sudah nangis? Atau dah taruh aja mainan? Ingat, kalian bisa tetap berdoa dan terus berusaha.
Kalian kerjakan itu kerajinan tangan kalian pelan-pelan. Berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan bantu ya supaya aku dapat kerjakan kerajinan ini, tugasnya itu. Kalian tetap berusaha mengerjakan pelan-pelan dan tidak menyerah. Nanti Tuhan pasti tolong. Dan contoh lainnya lagi, satu contoh lagi nih. Contoh lainnya. Siapa yang sudah bisa naik sepeda roda 2? Ada? Wah, mungkin ada beberapa kalian ya yang sudah bisa ya. Waktu kalian belajar naik sepeda roda 2 itu, susah nggak? Susah. Mungkin kalian sempat terjatuh beberapa kali mungkin ya. Oh, sakit jatuh, mungkin sakit di kaki atau sakit di tangan kalian. Tapi kalau kalian tetap berusaha, kalian tidak menyerah, selain itu juga kalian berdoa, Tuhan bantu supaya aku cepat bisa mengendarai sepeda roda 2 ini. Dan terus kalian berusaha, kalian tidak mudah menyerah. Akhirnya kalian bisa nggak? Pasti bisa. Ya, Tuhan itu pasti akan tolong lewat usaha-usaha kita, adik-adik. Semuanya coba bagi berdiri, ikuti gerakannya Kak Irin yuk. Semuanya bagi berdiri, ikuti gerakan Kak Irin. God helps me. Coba sekali lagi ya. Semuanya bisa bagi berdiri, ikuti gerakan Irin ya. 1, 2, 3. God helps me. Sekali lagi coba. God helps me. Ya, Tuhan itu pasti tolong kalian seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Kita buka sama-sama ya. Di Ibrani pasal 13 ayat 6 part A. Ya, ayat 6 bagian A. Ibrani pasal 13 ayat 6 bagian A. Yang sudah bisa baca, boleh baca sama-sama dengan Kak Irin ya. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, sekali lagi kita baca yuk. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, jadi adik-adik semuanya, mulai hari ini yuk kita tidak perlu takut lagi. Sebagai anak Tuhan, kita tidak usah takut, kita tidak usah sedih ataupun bingung. Karena Tuhan Yesus pasti akan menolong kalian. Dengan cara kita meminta pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tetap mau berdoa dan percaya, dan juga kita tetap berusaha dan tidak mudah menyerah adik-adik ya. Sekali lagi katakan dengan Kak Irin, God helps me. Good job. Ayo semuanya, sama-sama semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu ini yuk. Ku di tanganmu, katakan ku di hatimu. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi, ku di tanganmu. Semua sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu,
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Adik-adik semuanya bisa lipat tangan, tutup mata kalian. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti akan selalu menolong adik-adik di saat adik-adik sedih mungkin, di saat adik-adik jengkel atau mungkin lagi marah. Tuhan tuh pasti akan selalu tolong kalian. Di saat kalian lagi takut, Tuhan ada selalu menolong kalian. Semuanya ikuti doa Kak Irin ya, kita doa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan selalu ada dan pasti akan menolong aku. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini aku gak mau takut lagi. Aku juga tidak mau sedih lagi. Karena aku mempunyai Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Adik-adik semuanya bisa angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Allah Putra dan juga dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kalian, senantiasa menolong kalian dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. God bless you. Jumpa lagi di Activity Time. Dan untuk activity hari ini kita akan sama-sama membuat handphone case seperti ini ya. Lalu seperti biasa siapkan dulu peralatannya. Untuk membuatnya kita memerlukan ini dia. Oke, kalau sudah siapkan kertas buffalonya atau kertas bisi. Lalu kita akan gambar patternnya. Oke, ikutin ya patternnya. Caranya adalah gambar persegi panjang ukuran 8 cm kali 16 cm. 8 cm kali 16 cm. Oke, seperti ini ya. Lalu beri jarak kira-kira 1 cm, gambar lagi yang sama, yaitu 8 kali 16 cm. Jadi pastikan sama ya, gunakan penggaris, diukur yang benar. Oke, kita gambar 8 kali 16 cm. Oke, kalau sudah, tadi kan ada jeda ya di tengah, kita akan garis seperti ini. Ya, beri jarak kira-kira 1,5 cm atau 2 cm. Nih. Oke, lalu kita beralih ke sisi kanan, gambar juga 2 cm. Oke, 2 cm. Beri jarak ya, jangan semua ya. Lalu tarik garis persegi panjang seperti ini. Oke, lalu kita beralih ke bagian bawah. Ya, kita bagian bawah 2 cm. 2 cm. Ingat diberi jarak kira-kira 1 cm atau 1,5 cm juga boleh. Oke, kalau sudah seperti ini sudah jadi ya patternnya. Kalian gunting sesuai dengan pola garis-garisnya. Oke, dan sampai jadi
seperti ini. Nih ya, sudah berpola kan? Nah, berikutnya kita akan lipat-lipat sesuai dengan garis-garis yang ada. Nih, ya tadi sudah dilipat-lipat, sini, dilipat. Oke, dan kita akan tempelkan. Ya, jadi di sisi yang paling kanan dan paling bawah ini kalian beri lem atau double tip, lalu kita akan rekatkan seperti ini ya. Dan jadilah ini. Oke, nih sudah ya, sudah rekat semuanya. Lalu kita akan berlanjut ke membuat layarnya, layar ini. Nih ya, siapkan dulu kertas berwarnanya ukuran 7 kali 14 cm. Oke, lalu kalau sudah, kalian bisa gambar, adik-adik bisa gambar nih layar yang seperti ini, yang mudah aja, jam, lalu big message-nya atau title-nya di sini, God helps me ya. Atau kalian juga bisa membuat dengan pola ini, angka-angka, numbers. Oke. Ya, kalau sudah di sini kakak akan menggunakan yang numbers. Lalu kalau sudah, kita akan tempelkan ke yang kotak yang sudah kita buat. Yap, ini kita tempelkan seperti ini. Oke, sudah jadi deh showcase-nya. Oke, handphone case-nya ya. Oke, lalu kita akan bisa masukkan handphonenya ke dalam sini. Oke, see you and happy Sunday. Wah, Riki, kayaknya udah bocor parah. Dan oksigen di dalamnya sudah benar-benar habis. Wah, tapi puji Tuhan ya, aku bisa sampai di spaceship ini dengan selamat. Wah benar ya, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Yes, bener banget. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin tadi aku udah pingsan. Atau bahkan lebih parah lagi. Betul sekali, Tuhan memang mau menolong kita. He loves to help us. Katakan sama-sama yuk. God helps me. Let's try it once again ya, sekali lagi ya. God helps me. Wah, Tuhan tuh benar-benar baik ya. Dia selalu ada ketika kita membutuhkannya. Yes, bener banget. Teman-teman di rumah, kalian juga bisa loh minta pertolongan Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, benar sekali. Sekarang kan tabung oksigennya sudah diganti. Gimana kalau kita melanjutkan perjalanan kita? Siap? Siap. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan perjalanan kita di Eagle Kids Online Service minggu depan. See you and God bless you.